Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Publik. Dan episode kali ini kita menghadirkan para bakal calon wali kota Serang yang memang kita sudah ketahui dari segmen 1 tadi ada Pak Wahyu Nur Jamil dan juga Kang Nur Agis Aulia. Di segmen akhir ini Pak Eko, ini cukup menarik karena ada isu strategis yang akan kita bahas, yang akan kita gali, dan ini isu strategisnya juga menurut catatan dari redaksi Banten TV ya. Mantap kita nih. Kita akan mengeksplanasi mendalam pikiran-pikiran gagas para bakal calon ya. Oke. Bapak-bapak sudah siap untuk mendengarkan isu strategisnya dan menanggapinya? Baik, nanti kita mulai dari siapa? Kak Wahyu Nur Jamil. Baik, dengarkan baik-baik ya. Silakan. Keberadaan Pemkot Serang yang saat ini menjadi etalase Provinsi Banten patut kiranya mendapatkan atensi dan support yang prioritas dari pemerintah Provinsi Banten. Namun nyatanya dari tahun ke tahun bantuan keuangan yang diberikan dari pemerintah Provinsi Banten terbilang minim, bahkan jauh dari kebutuhan Kota Serang. Hal inilah yang mungkin dinilai sebagai salah satu penghambat jalannya proses pembangunan di Kota Serang. Dalam catatan redaksi kami, bantuan keuangan di tahun 2024 ini saja besarannya hanya 16 miliar rupiah dan angka ini juga turun dari tahun sebelumnya. Nah, bantuan keuangan dari Pemprov Banten pada tahun 2024 ini juga dirasa masih kurang untuk pemerintah Kota Serang yang mengemban status ibu kota Provinsi Banten. Karena saat ini kemampuan keuangan Kota Serang masih bergantung sekali dengan dana bantuan transfer, baik itu dari pusat maupun dari provinsi. Menyikapi minimnya bantuan keuangan tiap tahunnya, menurut Anda apa solusi yang tepat agar pembangunan tetap berjalan dengan baik? Silakan Pak Wahyu Nur Jamil, 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus melihat begini, bantuan dari pemerintah provinsi itu kenapa sih tidak maksimal? Apakah karena memang kurang komunikasi dari kotanya, gitu? Atau memang pemerintah provinsi asik dengan kegiatannya sendiri? Kan seperti itu. Nah, kalau saya jawab dulu, yang saya uraikan dulu, kalau memang kita ini kurang komunikasi dengan provinsi, maka kepala daerah itu dia harus punya kecakapan yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan dari proyek-proyek strategis yang memang ada di pemerintah Kota Serang. Yang dia tahu outputnya untuk apa, outcome-nya untuk apa, yang semua itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan atau pembangunan yang ada di Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Nah, kalau ini tidak dilakukan oleh kepala daerah, bagaimana dia menyampaikan bahwa kami ini menginginkan bahwa Kota Serang itu di tahun depan ada proyek ini, dan kami mengharapkan bantuan dari pemerintah provinsi. Kalau itu saja tidak bisa dilakukan oleh kepala daerah, saya kira orang juga bingung mau ngasih apa. Gitu. Nah, yang kedua terkait misalkan kalau memang ini dugaan ya, bukan karena saya menjustifikasi, enggak. Kalau memang dari sisi ini kayaknya pemerintah Kota Serang sudah cukup deh meminta kepada provinsi, tapi provinsi enggak ngasih. Berarti provinsi ini tidak menganggap ibu kota itu penting. Lantas buat apa ada kepala daerah, ada kepala DPRD? Kalau tidak bisa bukan tanda kutip ya, menggugat keberpihakan pemerintah provinsi kepada pemerintah Kota Serang, gitu. Nah, sekarang sebetulnya sih di luar itu sebetulnya banyak juga pembangunan-pembangunan yang dampaknya itu dirasakan juga oleh masyarakat Kota Serang seperti Banten Lama, gitu kan, jalan-jalan provinsi gitu. Nah, tapi apakah cukup dengan itu? Ya tentu tidak. Ya duduk bareng lah pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Ke depan ini begini loh kami menginginkannya, tolong dibantu. Kalau itu saja tidak bisa dilakukan, maka pemerintah provinsi juga saya kira bingung mau ngasih apa. Nah, makanya DPRD dan juga pemerintah Kota Serang itu wajib untuk menyambung komunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi. Nah, kaitan dengan tadi itu anggaran, alhamdulillah di gedung perpustakaan saya kepala dinas dapat anggaran DAK 10 miliar untuk membangun gedung. Di Pasar Lama kami mendapatkan 3,5 miliar tahun ini untuk merevitalisasi Pasar Lama dari Kementerian Perdagangan. Dan alhamdulillah di minggu ini kami tanda tangan PKS dengan salah satu perusahaan untuk menginjek branding di Pasar Lama. Artinya apa? Ke depan juga kepala dinas itu harus aktif. Tidak hanya mengadakan APBD, tapi dia harus aktif untuk ke provinsi, untuk ke pemerintah pusat, juga untuk perusahaan-perusahaan yang bisa berkolaborasi membangun Kota Serang. Baik, mantap sekali, pas waktunya ya. Mantap.
Baik, berikutnya Ya. Kang Agis Kang Agis, dimulai saat silakan. berbicara. Silakan, 3 Jadi yang menit. pertama, pilih pemimpin yang tidak hanya bisa menghabiskan uang, tapi pemimpin yang bisa mencari uang. Itu kata kuncinya itu. Nah, artinya apa? Berarti dia harus punya kapasitas ya, jaringan, kemudian akses komunikasi yang memang ya dia seorang marketer gitu. Betul. Nah, sehingga apa? Kalau memang dengan provinsi ya dia harus bangun jaringan itu baru komunikasi itu gitu. Dengan pusat juga sama. Makanya pilih pemimpin juga yang memang punya akses jaringan baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dan kemudian yang kedua, ini juga penting bahwa orang bilang bahwa Kota Serang ini sebagai ibu kota, tapi secara legalitas belum. Nah, makanya ini kemudian perlu disegerakan, dikeluarkan peraturan daerahnya sehingga kemudian Kota Serang betul-betul menjadi ibu kota yang sesungguhnya, sehingga nanti bantuan finansial dari pusat juga akan turun. Nah, ini juga harus clear. Nah, kedua memang ya kita harus pacu para kepala dinas begitu ya untuk kemudian ya kreatif dan inovatif. Karena kan mereka memiliki istilahnya kewenangan untuk kemudian ya mengakses jejaring-jejaring yang harusnya mereka bisa akses itu begitu. Nah, cuma mungkin persoalannya ini kan banyak gitu kan jabatan-jabatan strategis diisi bukan istilahnya ya tidak sesuai dengan kapasitasnya begitu. Bahkan yang rame nih menurut media nih kan itu hasil jual beli jabatan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, makanya komitmen ke depan ya jual beli jabatan itu tidak boleh terjadi lagi di Kota Serang supaya kadis-kadis yang seperti Pak Wahyu ini lebih banyak lagi. Saling mendukung berarti Iya, ya. lebih banyak lagi. Nah, saya paham bagaimana kemudian para kadiskun akhirnya ya udah ketika dia mendapatkan jabatan hasil dari kemudian Wanipiro begitu akhirnya fokusnya dalam istilahnya balik modal dulu begitu ya. Jadi nggak kreatif, nggak inovatif gitu. Artinya apa? Ini harus kita hapuskan supaya terlahir kepala dinas, kemudian SDM yang memang punya kreativitas, inovasi, dan yang paling penting adalah dia bisa bisa menjadi marketer gitu untuk ke nasional maupun ke internasional. Nah, ini yang kemudian harus kita dorong. Nah, selanjutnya, ini juga kita harus perbaiki juga nih ya, karena banyak juga ternyata kebocoran PAD nih. Yeah. Nah, artinya apa ya? Kita harus bangun sistemnya supaya PAD juga jangan bocor begitu kan ya. Bocornya tetes api kalau sering kan ini juga. Nah, makanya ya digitalisasi, kemudian transparansi ini juga penting gitu. Nah, jadi pemimpinnya ini bisa mencari uang, bukan hanya menghabiskan uang. Nah, kemudian ya SDM yang bekerja sebagai sebuah tim di Pemkot ini betul-betul yang terbaik gitu ya, bukan hasil dari jual beli jabatan. Nah, ditambah lagi tadi sistem yang terbentuk yang memang membuat orang itu memiliki performan untuk tadi meningkatkan PAD. Nah, ini kemudian harus secara komprehensif diperbaiki secara bersama. Nah, makanya semoga ya Kota Jadi Serang wali kota. maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Luar Itu biasa. aja mau gitu. Komprehensif. Baik, berikutnya kita masih menampilkan komentar dari warganet. Warganet. Ya, Silakan. silakan ditampilkan. Dari Ini Asep Asep Sahrudin. Sahrudin. Kang Agis dan Kang Wahyu, apa rencana Anda menangani PKL di Kota Serang yang saat ini menjamur di stadion dan bagaimana akang-akang menangani pengamen di Kota Serang yang semakin banyak? Kang Agis dulu. Kang Agis. Silakan, Kang. Pertama, ya kita harus pola pikirnya, pandangan kita bahwa PKL ini mitra ya. Jadi subjek, jadi bukan jadi objek. Nah, sehingga apa? Sehingga ya kalau dia sebagai subjek berarti dari proses perencanaannya itu sampai eksekusinya mereka harus terlibat langsung. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika memang ada perencanaan pemindahan dan segala macamnya mereka harus masuk tuh. Nah, kenapa? Mereka harus tahu bahwa kenapa harus dipindah. Kenapa harus kemudian dirapihkan dan segala macam. Nah, karena selama ini mungkin ya saya nggak tahu sebelumnya. Kalau sekarang kayaknya sih enggak gitu ya. Jadi luar biasa itu komunikatif dan ini sehingga kemudian PKL juga bisa. Nah, ini yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kemudian ya kita harus menganggap bahwa PKL itu sebagai subjek ya. Mulai dari perencanaannya, eksekusinya memang setara sehingga ketika terjadi pemindahan pun begitu kan ya. Ya memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya gitu. Baik. Jadi bukan hanya kemudian ini berdasarkan ego dari kepala daerah ataupun segala macam. Nah, ini yang menjadi catatan kalau bagi saya untuk merapikan PKL. Yang jelas kapasitas mereka juga harus dikuatkan. Luar biasa. Berikan aplaus yang meriah buat Kang Agis. Silakan Wahyu. Pak Wahyu. Terima kasih. Jadi kalau di stadion itu sebetulnya permasalahannya itu kan dan mudah-mudahan saya tidak salah ucap, tapi memang banyak yang nge-DM dan nge-WA ke saya
Satu, permasalahan adalah pungli. Yang kedua, banyak peran-peran orang-orang pihak ketiga yang dia mencoba untuk membuka lahan-lahan yang milik pemerintah, tapi nanti diisinya oleh para pedagang, mereka ngambil keuntungan dari situ. Nah, terus ada juga tempat pemerintah yang itu ternyata di pihak ketigaan, tetapi berdasarkan keinginan dari seseorang. Jadi tidak semudah itu di stadion itu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus nawaitunya dulu nih. Nawaitunya berarti kita melepaskan dulu mereka dari jerat pungli. Yang kedua, pemerintah daerah itu harus berani mendetek, memanggil orang dan juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membereskan hal-hal yang berkaitan kepentingan orang per orang yang ada di stadion, sementara itu aset pemerintah. Nah, setelah itu selesai, maka kita ciptakan ruang-ruang publik dengan edukasi yang tepat kepada para pedagang kreatif lapangan untuk mengisi program baru, mengisi tempat baru melalui program berkelanjutan yang itu diberdayakan oleh pemerintah Kota Serang. Artinya apa? Kalau mereka itu merasa kumuh di situ, yuk kita berikan tempatnya di sini, libatkan mereka dari perencanaan. Karena kalau mereka aktif berpartisipasi dari perencanaan, kemungkinan program itu berhasil 100% bisa terjadi. Nah, kalau 2-3 ini bisa kita lakukan, maka stadion itu insya Allah tidak akan seperti ini yang berebut. Si fulan mengaku ini, si fulan mengaku ini, si fulan mengaku ini. Tinggal pemerintah mau nggak menyelesaikan itu. Dan kita harus tegas bahwa hal itu merugikan daripada pedagang kreatif lapangan. Orang pertama yang harus melindungi mereka, kita nih, para pejabat yang ditunjuk digaji dari uang masyarakat. Terima kasih. Luar biasa. Berikan aplaus. Ya, kita sudah berada di penghujung acara rupanya. Betul. Sudah sekian lama, 90 menit lebih kita bercengkrama. Kita berbincang di sini. Betul. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan minta masing-masing closing statement. Eko, ya. Dimulai dari Pak Wahyu. Pak Wahyu, silakan. Singkat saja boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh pemirsa dan juga teman-teman semua, saya Wahyu Nur Jamil. Dan insya Allah di tahun ini saya menawaitukan diri untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Serang. Dan pilihlah pemimpin yang memang memiliki track record yang sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Bahwa visi itu merupakan tindakan apa yang akan dilakukan ke depan oleh bacalon-bacalon yang lain, tetapi belum tentu visi itu berani untuk dieksekusi. Maka saya Wahyu Nur Jamil dalam kesempatan ini, yuk kita ciptakan politik yang riang gembira dan juga kita pilih pemimpin yang memang dia berani mengeksekusi visi dan misinya dan dia memiliki track record untuk mensejahterakan masyarakat Kota Serang. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah. Satu lagi, Kak Agis, silakan. Ya, nama saya Nur Agis Aulia, biasa dipanggil Agis atau Juragan Kambing. Saat ini saya ditugasi oleh partai saya untuk maju di pemilihan pilkada di Kota Serang. Nah, salah satu persoalan di Kota Serang yang paling besar adalah pengangguran. Nah, kebetulan selama 10 tahun ke belakang, memang saya aktif dalam kegiatan entrepreneurship begitu. Nah, aktif dalam hal pembinaan, pengembangan UMKM dan keterampilan. Nah, artinya pengalaman saya terkait tentang pembukaan lapangan pekerjaan sudah lama gitu saya lakukan, baik itu secara profesional maupun ketika saya menjadi anggota DPRD. Nah, semoga ketika Allah takdirkan saya menjadi wakil kepala daerah, semoga Allah juga memberikan kemudahan saya untuk melipat gandakan kebaikan dengan membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya supaya warga Kota Serang sejahtera, sehingga visi Kota Serang ke depan, maju kotanya, bahagia sejahtera warganya. Aja megegeg. Luar biasa ya. Kalau mengutip diksi Gen Z itu layak dan menyala ruang publik ini. Iya, menyala Banten TV ya. Menyala Banten TV. Sebelum kita tutup,
ada cenderamata Cenderamata. dari bakal calon ini Bakal yang calon, sudah dibawa dari Dan saling rumahnya berbagi ya. masing-masing ya. Betul Saling berbagi apa? Bingkisan. Bingkisan, bawanya 3. Ini humanis ini. Sepertinya untuk kita juga kebagian Bagi Pak Eko. dong. Ini dari Pak Wahyu, boleh diberikan Pak Wahyu memberikan langsung ke Kang Agis. ke Kang Agis. Ya, Ya. Kang Agis, Ya. ini saya sengaja membawa cenderamata. Ini produk asli Kota Serang. Ya. Yang dia produksinya juga di Kota Serang. Dan ini menunjukkan keberpihakan saya kepada produk-produk asli Kota Serang. Dan ini saya berikan kepada Kang Agis. Mudah-mudahan dipakai bajunya. Insya Dan kalau dicuci, tunggu dulu kering sebelum disetrika. Boleh dibuka Kang Terima Agis. kasih. Boleh barangkali diperlihatkan isinya apa? Perlihatkan. Wow. Masya Allah. Ya Allah. Blaster ya. Lumayan nih, saya pakai Blaster nanti. hijau. Baik. Thank yang you. yang ini dari Kang Agis Kang Agis. untuk Ah, Pak iya. Wahyu. Wahyu Boleh. Jamil. Kang Wahyu, ini kaos juragan kambing. Wih. namanya. Oh, luar biasa. Kenapa nggak cenderamata Iya, bawa ini kambing? kambing juragan. Kenapa nggak kambingnya begitu? Kambing ya. Jadi filosofinya semua kepemimpinan Rasul itu kan mengembala. Iya, Nah, iya. semoga nanti ke depan Betul. siapapun yang jadi pemimpin Betul. harus mengamalkan nilai-nilai yang dibawa Rasulullah sebagai teladan kita semua. Mantap. Dan ini kayaknya obat sariawan nih. Jadi kalau sariawan saya tinggal Oh, nempel. iya. Oh, vitamin C Orange, ya. orange. Baik, boleh Makasih, sedikit makasih, maju Kang. ke depan? Makasih. Terima kasih sama-sama. Makasih, Pak. Oh, Makasih. Sedikit maju ke depan kita. Siap. Oke. Baik, Baik. Pak Eko, Pak Wahyu, Siap. Kang Agis juga inilah ruang Betul. publik untuk episode perdana yang kita hadirkan para bakal calon wali kota Serang. Terima kasih sudah hadir Pak Wahyu dan juga Kang Siap. Agis. Kak Eko, Siap. Kak Eko, Pak Eko. Saya sedikit terakhir. Ya, boleh silakan. Pilkada Kota Serang adalah memilih pemimpin yang benar-benar menjawab jeritan keluh kesah masyarakatnya. Publik Kota Serang kini sudah disajikan pilihan-pilihan pemimpin. Tinggal bagaimana nalar, pikiran, imajinasi kita memilih mereka. Kota Serang masa depan adalah Kota Serang yang harus lebih baik dari saat ini. Mantap. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di Banten TV. Saya, Lilik, dan Pak Eko mohon pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.